Shalom, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Tentu karena kasih Tuhan yang nyata bagi kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 dalam renungan harian saat ini. Firman yang kita akan baca dari Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, karuniakan hikmat agar firman yang kami baca sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kata firman Tuhan demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Allah akan bangkit terhadap kamu dan akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang kupilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi peganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Tema kita, aku mengasihimu. Kupakaborok ko. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dalam Kristus, aku mengasihimu adalah perkataan yang sungguh indah. Bahkan semua orang bisa mengatakannya. Walaupun demikian, perkataan itu tidaklah cukup tanpa harus dibarengi dengan
tindakan yang nyata untuk membuktikan kasih kita kepada orang itu. Memujinya ketika ia melakukan sesuatu, menegurnya dengan kasih bila ia melakukan kesalahan, dan menunjukkan apa yang harus ia lakukan bila hal itu terasa sulit. Saudara yang berbahagia dalam Kristus, sebuah pernyataan yang bernada keras dan tegas disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk tidak bergaul dengan bangsa yang mendiami tanah perjanjian. Larangan keras dari Tuhan, saudara, dimaksudkan untuk tetap mempertahankan jati diri mereka. Dan pernyataan keras dari Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa lain serta tidak bersikap lunak kepada mereka. Oleh karena Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat kudus bagi Tuhan, itu Israel. Dan umat yang dipilih oleh Tuhan, luar biasa. Dikuduskan dan dipilihnya Israel, saudara, itu berarti Israel menjadi umat kesayangan Tuhan. Bukan karena Israel pantas mendapatkannya, tetapi semata-mata Tuhan mengasihi Israel. Tuhan memberi perintah untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, yakni berpegang pada perintahnya. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Kristus, mengasihi seseorang tidak berarti membiarkan orang itu melakukan apa yang ia mau. Tetapi sama seperti Tuhan, Ia memperingatkan dengan keras bangsa-bangsa sebagai bukti kasih-Nya. Kasih kita kepada orang lain tidak harus dengan kata-kata indah, saudara-saudara, tetapi perkataan yang bernada keras juga tidak selalu bermakna kebencian. Karena dalam perkataan yang keras itu, di dalamnya terselubung makna indah. Jadi, ketika kita mengasihi, kita memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan tindakan, dan itu membuat orang merasa tenang dan berbahagia menerima kasih kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biar firman ini terus mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, baik keluarga kami, anak-anak kami. Kami percaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dengan banyak persoalan hidup. Kami percaya Engkau memberkati mereka yang bersukacita dan menyempurnakan sukacita mereka. Kami percaya kasih-Mu akan selalu nyata untuk para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dengan penuh kebahagiaan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, sehingga pemerintah kami dapat memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami percaya di sepanjang kehidupan kami, Engkau hadir sebagai Immanuel yang menuntun kami pada kehendak-Mu. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan. Biarlah Engkau terus berperkara, dan perkara yang Tuhan perlihatkan adalah perkara yang indah, yang merancang dalam damai sejahtera, sehingga kami boleh menyaksikan kasih-Mu dan terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.